menerima ilmu baru. Siap atau tidak? Siap. Kalau siap, bagaimana kalau kita pemanasan dulu sedikit? Setuju? Silakan berdiri dulu. Kita gerak-gerak badan. Ya. Silakan cari tempat yang lapang. Nah, kita mau bergerak ini nanti ya. Oke. Ya. Siap ya. Oke. Semuanya bergerak. Game start.
Ayo dibuat dengan meja-mejanya. Panjang meja, lebar cuma lebar meja. Panjang ceknya. Sudah nak? Kalau sudah, Ibu minta tolong untuk dituliskan ke depan hasil pengukuran tadi. Oke? Silakan kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Hasilnya berapa? Panjang saja. Kelompok 2, langsung saja, tidak usah punya 3 kelompok 3. Kalau hasilnya panjangnya saja. Ayo tuliskan. Nak. Silakan ditulis. Ayo. 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 Ayo belajar, ayo. Lah, ini cuman ini kelompok 3 nih. Nah, ya. 23 cm. Ada satuannya? Berapa? Panjang. 20 berapa? 64. Sisi panjangnya ya. Sisi panjang berarti yang lebih panjang. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3. Jalankan, Wi. Oke. Terima kasih untuk perwakilan tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang ada berapa? Apa yang diukur tadi? Panjang meja. Oke. Panjang meja. Kalau saya tambahin panjang meja di masing-masingnya, maka ada berapa komponen hasil kalian? Ada berapa kira-kira? Ada 1, 2, 3. Ada 3 komponen ya. Apa saja itu? Itulah yang akan kita pelajari pada pagi ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian nanti diharapkan mengetahui perbedaan antara besaran, nilai, dan satuan. Yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat membedakan antara besaran pokok dan turunan. Yang ketiga, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan satuan dan alat ukur setiap besaran pokok. Yang terakhir, kalian dapat menjelaskan satuan dari beberapa besaran turunan. Oke, itu tujuannya. Kemarin saya sudah bagikan kelompoknya ya. Sudah diikuti kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, lagi nih. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Nah, satu saja. Tadi sudah ya.
SD? SMP. Pegang nak. Oke. Ingat tingginya tadi ya? Berapa? 39. Tingginya berat? Kelompok 3 ini. 39. Ingat ya? 95 kan? Ya. Oke, sudah ya. Silakan dicatat di kelompoknya. Namanya siapa? Tingginya berapa? Beratnya berapa? Oke? Oke. Sudah? Namanya siapa? Yang diukur tadi tingginya berapa? Beratnya berapa? Sekarang kita perhatikan video berikut. Nah, semuanya perhatikan ke sini nak, ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3? Oh belum? Sudah? Sudah. Sekarang kita perhatikan video berikut ini ya. Tidak joget. Sudahkah mengukur tinggi dan berat badan murid? Pengukuran tersebut penting loh. Salah satu tujuannya adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan murid. Dengan melakukan pengukuran secara berkala, pihak sekolah dan orang tua dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan fisik anak secara tepat. Hal ini dapat membantu mendeteksi apakah anak tumbuh sesuai dengan standar pertumbuhan yang normal. Libatkan murid juga pada pelaksanaannya ya. Follow for more. Oke ya, jadi sama kegiatannya seperti yang kita lakukan ya, yaitu melakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Kenapa pengukuran itu penting? Nah, ini dia. Mengapa pengukuran itu penting? Jadi setiap hasil yang diperoleh dari percobaan, kemarin kan kita sudah belajar tentang metode ilmiah ya, melakukan percobaan. Berarti ada yang diukur. Nah, setiap hasil yang diperoleh dari percobaan harus didasarkan pada data yang akurat. Kalau masuk ke metode ilmiah, datanya harus akurat, tidak bisa dikira-kira. Ya, oleh karena itu penggunaan alat ukur yang tepat dan metode pengukuran yang benar sangat penting. Misalnya saat mengukur panjang, kita menggunakan penggaris. Ya, dimulai dari angka berapa kalau mengukur? 1. Dari 0 ya. Dan memastikan sudut pandang mata sejajar. Dimulai dari 0, bukan SPBU ya. Ukur ya. Oke. Nah, selain itu dalam proses pengukuran kita perlu melakukannya beberapa kali. Biar apa? Biar data yang diperoleh akurat dan untuk membandingkan hasilnya ya, memastikan data yang dihasilkan itu konsisten, sama dan akurat. Oke. Oke ya. Kemudian ada juga yang namanya besaran. Merupakan sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai ya. Contohnya panjang yang tadi kita ukur, lebar juga masuk ke besaran panjang, volume, berat dan suhu. Dalam ilmu sains ada 2 macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Ini dia besaran pokok. Ya. Punya tadi halaman 22, 23 ya. Di halaman 24 ada besaran pokok ya. Besaran untuk sebagai besaran dasar dia untuk menentukan besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Untuk di SMP ini kita pelajari sampai nomor 5. 6 dan
tidak berubah dan dapat digunakan di mana saja. Nah, ini namanya satuan baku. Sentimeter, ya, kilogram, itu satuan baku. Mau di sini, dipakai di sini, ataupun dipakai di Jepang, tetap kalau panjang itu sentimeter atau meter, atau kilometer untuk yang lebih besar lagi, ya. Nah, ada yang namanya dalam kehidupan sehari-hari itu satuan tidak baku. Berapa jengkal? Kadang ditanya, tengok kuku kau berapa jengkal? Kalau jengkal ini sama enggak? Tidak ya. Jengkal tiap orang beda-beda ya. Jadi diperlukan satuan baku biar seragam di seluruh dunia. Oke. Itu ya. Nah, sudah duduk di kelompoknya, sekarang saya bagikan lembar kerja. Silahkan didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Silakan buat nama, kelas, dan kelompok. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini berapa? 7. 2 nya iya. 3, 4, iya. 5, 6, 7. Silakan buat nama, kelas, dan kelompok. Sudah? Sudah, perhatikan dulu lembar kerjanya. Saya akan jelaskan sebentar ya. Nah, apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Tadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama, kalian mengetahui perbedaan besaran, nilai, dan satuan. Yang kedua, kalian dapat membedakan antara besaran pokok dan turunan. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan satuan dan alat ukur setiap besaran pokok. Dan yang terakhir, menjelaskan satuan dari beberapa besaran turunan. Oke, yang nomor 1 itu ada pernyataan. Perhatikan yang nomor 1. Yang di dalam kotak ada 6 pernyataan, ketemu? Oke, yang panjang meja, suhu, masa, ada? Kalian diminta dari pernyataan itu mana yang termasuk besaran, mana nilai, dan mana satuan. Jelas yang nomor 1? Jelas? Jelas dah? Oke. Yang nomor 2, kalian disuruh menyebutkan 2 jenis besaran. Oke. Ada terbayang tadi? Ada saya sampaikan tadi? Ada ya. Coba diingat lagi. Kemudian yang nomor 3, jelaskan apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Yang nomor 4, kalian diminta menyebutkan besaran pokok. Ini sudah ada 1 ya. Kemudian apalagi besaran pokok yang lain, kalian tuliskan di kolomnya. Ada? Ketemu? Ada panjang. Berapa panjang apa tadi ya? Nanti dilihat satuannya apa. Panjang itu bisa dalam sentimeter, meter, atau kilometer. Kemudian mengukurnya pakai apa? Bisa pakai penggaris, bisa pakai meteran, bisa pakai jangka sorong ya. Nanti ada berat ya, massa ya. Oke. Kemudian yang keenam, terakhir kalian disuruh mencari satuan dari besaran turunan yang ada. Buat satuannya. Ada tadi? Ada tadi terlintas? Ada ya? Ada. Silahkan dikerjakan 20 menit. Kita coba dulu ya. Oke? Oke, silahkan coba dulu 20 menit. Oke, dicoba dulu dalam 20 menit.
berapanya yang mana? 25. Nah, ya. Kemudian satuannya? Satuan sentimeter. Oke, bisa ya? Bisa Hana ya? Di kawannya dikasih tahu ya? Oke, bisa? Azara? Bisa? Oke. Yang berikutnya tengok sini ya. Oke. Oke. Yang mana? Nomor 1 ya. Kita cari dari pernyataan ini mana yang termasuk nilai. Nanti dulu ya, Kelompok 3 sabar ya. Nah, mana yang termasuk besaran dan satuan pada kalimat. Mana besaran di buku? Mana? Coba dibuka yuk. Besaran. Ini dia ya. Nama besaran ya. Yang mana antara panjang di kalimat ini yang dia besaran? Kalau berdasarkan taburan. Panjang meja tersebut adalah 25 cm. Besarannya yang mana? Hah? Besarannya? Besarannya? Di sini besarannya yang mana? Hah? Kok masa? Yang nomor 1, panjang meja tersebut adalah 25 cm. Besarannya yang mana? Panjang. Oke, besaran adalah panjang. Kemudian nilainya berapa? Di sini dari kalimat ini nilainya berapa? Nilainya angka berapa? 25. Sekarang satuannya. Satuannya mana? Sentimeter. Bisa? Berikutnya bisa? Bisa ya. Oke, kelompok 3. Repan. Oke. Sekarang kita lihat, ini nggak bisa nih, panjang ya. Kalau yang ini besarannya apa? Tengok di sini, nomor sini. Besarannya apa? Tengok tabel ini. Besarannya? Besarannya mana? Hah? Waktu. Oke. Sekarang yang nomor 1. Nilainya berapa? 25. Satuannya sentimeter. Irit sekali suaranya. Bisa? Bisa Repan? Bisa kasih tahu kawannya? Ya, diajarin kawannya ya. Tabel halaman 24 ya. Ayo Repan. Ini sana. Oke. Ini apa? Besarannya? Ya, waktu. Nilainya berapa? Satuannya
Jam. Nah, berarti ini. Oke. 15 menit lagi. Sudah? Yang tinggi ini ada di sini tinggi. Tidak ada kan? Tengok satuannya. Satuannya apa? Meter. Satuannya meter berarti dia panjang. Ayo, ayo kelompok 3 semangat. Cowok-cowok
dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. 4. Besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Oke, 5. Lengkapilah tabel di bawah ini. Langsung di bawahnya ya. Setelah panjang apa? Masa. Satu orang saja. Kelompok 3, perhatikan dulu. Oke. Masa waktu Nah, ke samping. Masa satuannya apa? masa kilogram. Alat ukurnya. Neraca timbangan. Oke. Waktu serpon sekon stop tepat ya. Oke. Ibu termit termometer jumlah zat arus ampere ampermeter. Oke. Yang lain perhatikan dulu. Yang lain perhatikan dulu. Terakhir. Tidak ada. 6. Lengkapilah tabel di bawah ini. Tabel besaran turunan. Besaran turunan luas meter kuadrat 2, Meter kuadrat saja. meter kuadrat, volume meter kuadrat, Meter pangkat 3. meter pangkat
Waktu makan susah memang. Ada yang sudah? 10 menit lagi ya. Ini punya Hana tadi ya. Ya. Nomor 1 besaran apa saja dan satunya apa? Tiga besaran yang diukur oleh Andi dan Budi. Besaran kalau bergaris berarti untuk ukur besar ya. Timbangan untuk ukur massa. Satu lagi. Emang besaran urutannya? Ada 3 itu pasti enggak? Ya. Iya. Tiga satuannya tiga. Ketemu. Berdasarkan bacaan ini ya. Oh iya. Iya. Berdasarkan bacaannya nah. Besaran apa tadi yang pelajari? Nah, garis untuk ukur berapa? Panjang satuannya. Nah, iya. Cari yang lain. Dapat ketemu 1 panjang. Yang lain? Dua jangan dong. Jangan dulu yuk. Ini. Iya. Udah. Nah, ya, naik. Ya. Sini. Ini sini. Mana? Soalnya Bang. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Soalnya berapa? Dari mana?
yang